Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar membuat perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel. Pertama, bukalah program Microsoft Excel-mu. Tunggu sampai muncul tampilan seperti di layar ini ya. Berikutnya, ketikkan data seperti contoh di bawah ini. Jika lebarnya tidak mencukupi, maka kita lebarkan dulu ya. Ini kita arahkan di kolom B, kemudian keluar muncul tanda panah tuh, tanda plus ya. Kita klik, kemudian kita geser. Nah, sama seperti kalau kita misalnya ingin mengecilkan kolom. Kita tinggal klik tarik ke arah dalam. Kalau ingin memperluas, kita klik tarik ke arah keluar. Oke, kita lanjut untuk mengetikkan datanya ya. Selanjutnya, kita akan menghitung total harga. Untuk menghitung total harga, digunakan rumus harga satuan dikali jumlah barang. Caranya, kita letakkan dulu ya di tempat yang akan kita letakkan total harganya di sini ya. Kemudian setelah itu, kita tekan tanda sama dengan untuk menghitung rumus. Kemudian kita arahkan ke barang ya. Yang pertama misalnya pensil di sini, kita klik di sini. Kemudian kita tekan tanda kali ya, seperti ini. Kemudian kita arahkan kursor di kolom jumlah barang. Kemudian kita tekan enter. Nah, sudah keluar ya hasilnya ya. Lakukan hal yang sama untuk baris lainnya berikutnya ya, untuk barang-barang berikutnya. Sama ya. Sama dengan kita arahkan ke kolom B untuk barang berupa pulpen, kemudian tekan tanda kali. Kemudian kita letakkan di jumlah barangnya 3 ya. Kemudian kita tekan enter. Kita juga bisa melakukan dengan cara yang cepat ya, tinggal menyalin rumusnya. Caranya kita arahkan nih di sini sampai muncul tanda plus, kemudian kita geser ke bawah. Nah, rumusnya sudah muncul ya, sudah ada. Oke, kalau sudah, kita akan menghitung nih, menghitung jumlah biaya. Jumlah seluruhnya akan kita hitung. Berapa sih ini jumlah total harganya ini untuk semua barang? Caranya adalah kita klik ikon sum ya, kita klik ikon sum, atau kita juga boleh menggunakan rumus ya dengan mengetikkan sama dengan sum, kemudian dalam kurung ya, kemudian kita letakkan di kursor sini ya, kemudian kita geser ya, kita geser ke bawah, kemudian kita kurung tutup. Nah ya, hasilnya sudah muncul. Kalau mau menggunakan rumus yang di situ bisa nggak? Menggunakan rumus ikon bisa ya. Klik ikon sum, kemudian nah keluar deh. Oke, berikutnya kita akan memasukkan pembayaran. Misalnya jumlah barang yang kita mau beli harganya 114.400. Nah, uang yang kita punya, yang kita berikan, uang yang kita bayarkan adalah sebesar 120.000 misalkan. Nah, kita mau lihat nih kembaliannya berapa ya? Bagaimana menghitung kembalian? Sama dengan pembayaran dikurang jumlah biaya ya. Sama dengan berapa? Kembalinya adalah 5.600. Oke. Nah, kembalinya adalah 5.600. Bagaimana misalkan uang yang dibayarkan kurang? Misalkan nih, ini kita misalkan
uang yang kita bayarkan kurang. Misalkan kalau jumlah biayanya 114, terus kita hanya membayar sebesar 100.000. Kurang atau lebih? Kurang ya, sekarang kita lihat. Sama dengan pembayaran dikurang jumlah biaya. Nah, apa yang terjadi? Ya, ada tanda minus ya. Artinya apa? Artinya uang yang kita berikan kurang sebesar 14.400. Oke. Nah, sekarang kita kembalikan ke yang tadi ya. Tadi berapa? 120.000. 120.000 ini yang pertama ya. Nah, 5.600. Kita bayarnya nggak kurang, tapi bayarnya lebih ya, 120.000. Sementara uang yang kita belanjakan adalah sebesar 114.000. Udah bener ya. Sekarang bagaimana sih kalau kita mau membuat kotak di dalam table? Ya, sekarang kita klik dulu nih. Kita klik dulu di tempat yang mau kita kasih tabelnya. Kemudian kita seleksi. Kita rapikan ya. Setelah itu ada tanda ikon nih, tanda ikon bottom border. Kita klik, kemudian kita pilih yang all border. Nah, udah jadi ya. Tabelnya sudah jadi. Nah, sekarang kita rapikan. Jumlah biaya, pembayaran, dan kembalian akan kita jadikan satu nih. Ya, ini kan ada 2 kolom nih, supaya ada di tengah. Gimana caranya? Ini kita blok. Kemudian kita pilih ikon merge. Merge itu menggabungkan. Merge and center, menggabungkan dan meletakkan di tengah. Sama ya, yang kedua juga gitu. Nah, seperti ini. Yang ini juga ya, sama. Nah, udah rapi deh. Ya, sudah rapi. Apalagi yang harus kita rapikan? Oh iya, rupiah ya. Kita tambahkan simbol rupiah. Caranya bagaimana? Kita blok dulu. Nah, setelah itu kita klik kanan mouse, kemudian kita pilih format cell, kita pilih currency ya. Kita cari mata uangnya nih. Oke, kita cari mata uang rupiah. Ada di mana ya mata uang rupiah? Coba kita lihat. RP. RP di mana? Tunggu ya. Ini dia ya. English. Nah, ini Indonesian. Kemudian kita buat desimal di belakangnya 2. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita buat seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, udah jadi ya. Udah rapi. Nah, sekarang sama. Total ini juga seperti itu. Masih ingat nggak? Blok, kemudian klik kanan, pilih format cell, currency, kita pilih rupiah, Indonesia ya, rupiahnya. Nah, tadi. Oke, ini ya. 2 desimalnya benar ya. Kemudian klik OK. Oke, tabel kita sudah rapi, sudah jadi. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa kita simpan. Bagaimana menyimpan? File, kemudian save as, browse ya. Kemudian kita simpan nih dokumen. Tuliskan namamu. Misalkan Lintang kelas 5 latihan 1. Kalau sudah kita save. Kemudian jangan lupa menutup ya. Bagaimana menutup? Pilih tanda close ataupun file, kemudian kita pilih close. Oke, pelajaran kita sudah selesai.